Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Seperti biasa kalau kalian melihat wajah tampan saya, artinya kalian sedang menonton Kepo Kerawang Ekra Podcast. Saya sekarang lumayan cukup minder, emang minder sih karena di samping saya ini ada dua orang aktor. Jadi aktor. berat. Ada dua orang aktor di mana waktu di hari buruh muka-muka mereka ini, wah pokoknya tersebar di Karawang Info, bukan sebagai begal ya tapi ya, sebagai buruh waktu itu. Ada film, eta mah King, itu lain. Ada film di mana waktu itu rame pisan tentang buruh ya, tentang Karawang lah ya. Judulnya tuh Nasib Asep. Ya Asep aja di dia ya. Masalahnya jadi Asep. Iya, jadi Asep sekarang namanya kalau di samping saya, tapi sebenarnya nama aslinya adalah Nang Kafi di sini. Tangan dong teman-teman. Terus ada satu lagi ada Kang Ari Dadeng di sini. Kita akan berbicara tentang industri film. Harusnya Joko Anwar sih tadinya saya mau undang ke sini, cuman beliau lagi sibuk pisan ya. Gitu. Kalau nggak salah. Gak bisa diundang untuk ngobrolin film. Mereka aja yang sudah terbukti ada filmnya juga kan kemarin. Dan nganggur mungkin. Iya, ya kebetulan ada waktu ya datang ke sini. Sekolah libur ya. Sekolah libur. Nah, sekolah libur berarti basicnya adalah teman-teman tuh bukan aktor ya atau gimana ya? Coba gimana jelasin? Oh, Kang, kalau dia bro. makanya. Iya. Kalau soal basic di film Asep sendiri ya. Basic dulu deh. Namanya abang, amang, atau apa nih? Saya panggilnya saya aja saya. Saya. Jadi gini, saya. Iya. Jadi Gila. kalau untuk basic Ya. di pemeran film Asep sendiri itu Ya. beraneka ragam. Oke. Ada buruh, penyanyi, Penyanyi oke. ada juga yang pengangguran kayak saya. Enggak pengangguran sebenarnya. Saya Ya. guru di SMK PKN 2 Karawang. Oh ini guru. Dan Oke. kebanyakan memang kawan-kawan buruh karena kan Nasib Asep ini sebenarnya diproyeksikan memang untuk Hari May Day internasional Iya. dan diperingati Buruh untuk Internasional. Hari Buruh Hari Buruh. Internasional. Jadi memang diciptakan dan dikaryakan untuk menghormati semua buruh yang ada di Oke. seluruh dunia. Tapi kalau untuk basic dibilang kaku atau enggak, hampir saya bilang 90% itu tanpa basic acting. Oke. Jadi mereka otodidak dan prosesnya menyenangkan. Iya. Jadi pas action deh, kumaha gitu ya. Jadi sebenarnya basicnya mereka adalah bukan aktor, bisa dikatakan seperti itu. Bukan aktor. Tapi di saat filmnya udah jadi, di saat 1, 2, 3 action udah jadi aktor beneran. Keren. Kalau kan ini berperan sebagai Asep. Kalau Kang Ari Dadeng di sini. Kebetulan saya perannya sebagai teman dia, Oke. tapi yang jahat. Oh, Jahat yang menjerumuskan supaya dia dipecat. Iya. Secara film saya memang belum nonton, tapi emang bisa nonton nggak sih kayak masyarakat umum sebenarnya? Bisa, sekarang kan udah tayang juga. Oh di YouTube, oke. Coba lanjutkan kan. Jadi temennya ini teman, oke. Jadi di film Nasib Asep itu saya ditunjuk oleh sutradara yang kebetulan Oke. sutradaranya itu Kasat Interkam Polres Karawang. Wih, halo Pak. Andrew. Siap. Atur nuhun kasih ajakan Pak. Siap. Oke, tadi ada sedikit gangguan di mana tadi ada sedikit gangster ya mengobrak-abrik. Bala-bala. Iya guys, udah bala-bala. Sedikit mengobrak-abrik lokasi podcast kita ternyata udah ketahuan. Ternyata Anda aman. Iya. Padahal di sini ada preman ya, Karena tadi Kang Ari Dadeng ini bercerita bahwa beliau di sini berperan sebagai orang jahat. Tapi emang basicnya suka nge-vlog ya Kang di YouTube ya? Suka. Iya. Itu gimana tuh kalau vlog isinya apa tuh? Actingnya Kebetulan kalau gimana tuh kalau di konten situ? saya sendiri, saya lebih kepada mengenalkan tempat-tempat rekreasi yang ada di Karawang. Oh, jadi Wisata vlog. di Karawang. Oke. Misalkan tempat kolam renang. Oke. Terus kayak kemarin ngevlog ke Candi Jiwa. Ternyata di Candi Jiwa itu kan bukan hanya Candi Jiwa, Candi Bulan doang, banyak ternyata ada 60 lebih di situ kan. Kan ada ini ya, Candi Jian ya. Candi Jin Candi Jian ada di situ. Nerbangin drone juga kan. Oh, jadi ya kalau di YouTube mah vlog-vlog biasa aja, Biasa. nggak sketsa kayak gitu Nggak kan. kayak lebih ke alurnya segala rupa kan. Cuman diajak buat jadi aktor karena muka itu ya, tengil cenanya gitu waktu itu. Ngeselkeun saya cek Iya, WhatsApp ya, siap. Tapi kalau untuk main film, kalian ini
pertama kali atau baru gimana? pertama. Oh, buat Saya- yang hari pertama Kalau kali. kan memang basicnya. Iya, emang seniman pisan, sekolah aja sekolah seni kan. Ini. Basic saya sebenarnya ngaji, Pak. Yes, ya alhamdulillah. Saya memperdalam ilmu agama sebenarnya. Betul. Ya kalau untuk bilang ini pertama atau bukan, sebenarnya basic saya itu adalah penulis. Ya, oke. Saya lebih suka menulis naskah teater, menulis skrip film Ya, yang ya. pendek yang menghasilkan uang lebih banyak dan lebih cepat. Iya. Kayaknya berarti double ya. Double. Tulis ongkoh, main ongkoh. Nah, kan kalau Nah. dasep saya cuma main. Nah, cuma main aja. Oke, siap. Jadi Berarti kalau untuk dasep saya memang cuma pure main karena memang awalnya itu kan takut ada kecemburuan ya. Oke. Tokoh Asep pertama itu saya masih ingat namanya Pak Ade. Oke. Itu dari Sarbu Musi kalau nggak salah ya. Cuman Hmm. mungkin dilihat dari gelagatnya, postur tubuh dan juga kapasitas aktingnya nanti bagaimana, akhirnya Pak Asep bilang coba cari yang lain. Oke. Mau coba cari di serikat lain takutnya kan seperti yang dibilang Kang Dadeng adanya kecemburuan. Oke. Akhirnya saya ditelepon untuk memerankan tokoh Asep. Akhirnya datanglah saya ke Pak Kasat, ngobrol sebentar, kemudian yang memang kata Pak Kasat, oh ini cocok, mukanya cukup ripuh katanya. Ini dilihat dari muka semuanya ya. Jadi castingnya dari muka tuh Iya. padahal waktu itu casting bareng sama Chico Jericho kan? Iya, terus Ferry Salim banyak, Tison juga ada. Tapi Jadi dipilih iya, karena iya. berdasarkan Iya. muka ini. Iya. Bang. Iya. Memang Iya. Pak Kasat itu unik sih, dia bilang Iya. udah cocok ini, nah memelasnya kayaknya lebih mudah. Ternyata saya pikir ya udahlah Pak. Sedihnya benar. Iya benar kena sih udah kena sih. Ya, akhirnya- Iya kayak sedih. Sedih bisa nih. Bang. Akhirnya dimulailah syuting itu. Prosesnya 1 bulan kurang sih kalau dihitung 20 hari. 20 harian ya. Dan Oke. satu hal, skrip itu Hmm. hanya berisikan plot dan adegan tanpa teks. Wow, berarti kalian ini gimana nih improvisasi? Ya, Gimana? pure. Piore langsung saya tangkap pamun begitu ada itu pasti kio bro. Ngobrol teh pas action gitu. Iya. Ngobrolnya gitu. Kumaha we. Wow. Sabrehna keren lamun nih. istilah nama. Iya, Jadi iya, karena iya. memang Sangat kalau Pak Kasat itu berpikir kalau misalkan kita pakai teks, Nah. itu pertama Mesti tidak ngapalkeun. semua orang Iya, iya, bisa iya. menghafal dengan cepat. Nah, itu tuh ya betul Dan betul. kebanyakan ketika teks itu hadir tanpa adanya kebiasaan dahulu Ah. untuk bermain acting khususnya, Iya. akan kaku. Akhirnya Pak Kasat bilang ya udahlah kita main ngaguluyur weh sabrehna. Jadi ketika memang ada adegan, Sep kamu dikontrakan sama istri, sama anak tidur, ngobrolnya soal bahas kamu di PHK. Poin-poinnya doang gitu ya. Cuman poin doang. Oke. Setelahnya ya memang bagaimana kemudian saya dan lawan main saya bisa saling menanggapi. Oke. Dan kadang sih take-nya ada yang cepat, ada yang lama. Take terlama yang pernah saya rasakan itu adegan Malam Jumat. Malam Jumat tahun ya saya kemana-mana ya malam Jumat ya. jangan malam Jumat, ini lagi malam ini. Jadi take yang paling lama saya rasakan itu ketika adegan di tukang soto. Oke. Jadi adegan itu sederhana. Jadi temannya Asep yang julid satu lagi, jadi banyak yang julid terhadap Asep. Pas udah sholat ya. Iya, pas Iya, udah iya, sholat, iya. dia cuman dialognya cuman balaga so alim, kemudian pergi. Itu kalau dihitung sampai 17 kali. Lah, kenapa padahal cuma segitu gitu? Cuman segitu, itu sampai 17 kali saya ulang. Dan masalahnya saya ngulangnya itu dari jalan jauh. Begitu duduk, salah, ulang. Ya, ulang lagi oke. Itu yang paling lama sih. Itu yang paling membekas karena itu yang paling lama. Wah, ini bisa aktor-aktor Indonesia ya, kawakan gitu ya. Improvisasi kayak gini dan keren hasilnya gitu. Ini kalian ada adegan berdua gak di film? Banyak. Contohnya naon teh? Keur naon? Pada saat melihat hasil pengumuman nama-nama yang Coba kita pengen tahu ya kayak gimana nih. Gimana caranya mereka berdua ini improvisasi. Kajian teksnya beda jeung nu film kayak ini Jadi kan nih. Pak Kasat tuh memberikan Nah, poin-poin Jadi, gitu ya. ada temen yang si Asep yang baik lagi kan bertiga. Ceritanya tuh pada saat mau pulang saya melihat ke papan pengumuman di pos satpam. Oke. Lihat, wah, aya nama si Asep ya. Tiba-tiba dia kan pulang juga datang. Asep ya. Langsung adegan. Ini mah lihatnya di sini berarti gak usah ke papan. Nah, ini ada surat gitu so. Misalkan saya baru datang. Ya. 1 2 3 action. Oh, si Asep. Hai si Asep. Saya kan berdua nih. Dia datang. Kok ada nama saya sih? Tinggalin nomor ID-na, bener lain. Bener? Tapi masa saya dipecat? Ya itu sih ayah karena Wah nggak mungkin nih, saya harus lapor ke HRD dulu kayaknya.
Assalamualaikum. Kalau ya namanya disuruh ya kan dadakan mungkin ya ada sedikit ya improvisasi itu emang sulit sih ya. Asli. Itu keren sih kalian tanpa teks tuh ya. Saya hese sih. iya nawe saya dipikir nawe kira-kira kan saya tuh kan perannya jahat jadi ketika saya Asep ini saya kan Oke. ketawa jahatnya gitu. Ketawa jahat ya ya. Sini ya. ketawa jahat tuh ngebok, Iya, sini iya, PHK iya, gitu. iya. Yang harusnya tuh yang kalau lazimnya itu kan Betul. saya karena di film itu saya udah mah kerjanya nggak ini Iya, iya, nggak iya, iya. disiplin. Nah, Tapi beliau yang si Asep itu yang Ah. disiplin, datang tepat waktu. Malah dia yang ter-PHK di gitu. PHK gitu aya naon ta. Dengan alasan indisipliner. Betul. Berarti si film nanti udah bisa ditonton di YouTube ya? Udah bisa sekarang. Apa nama YouTube-nya? Di BCC Manajemen. BCC Manajemen. Nah, itu kalian bisa melihat semua full durasinya atau Baru gimana? episode kedua Baru episode Oh, kedua. jadi si durasi film teh berarti 50 menitan kan. Kalau total full video Harusnya semua 3 jam. itu 3,5 jam. 3 jam, oke. Cuman karena waktu itu ditayangkan permintaan di ke Sally bioskop, juga Bupati. Oke. ditayangkan Jadi di bioskop jadi cuman 1,5 jam dipotong. oke, jadi kalau untuk film ditayangin di bioskop itu masih gak sih sekarang? Udah enggak. Oh, udah enggak. Oh, jadi hari itu aja. Premier doang. Oke, jadi kalau misalnya kalian pengen nonton filmnya mah ya nonton di YouTube aja. Itu dibagi per episode ya. Iya. Jadi kurang lebih durasi yang tadi 3 jam itu dibagi-bagi lah. Iya. Ini udah kayak drakor lah. Orang-orang. Drakorna Karawang menceritakan tentang buruh ya Karawang yang nggak jauh kita berbicara tentang kerja di pabrik sih. Ya, Mungkin karena kan sekarang udah beradopsi jadi kota industri juga. betul. Jadi kalaupun kalian disuruh acting tanpa menggunakan skrip, kayaknya udah jadi keseharian ya. Ya mungkin karena basicnya keseharian ya mungkin lebih gampang. Tapi kalau misalkan disuruhkan dengan coba kamu berperan sebagai Dilan ya, itu kan mungkin harus pakai skrip. Mungkin kalau kayak gitu. Siap. Keren. Jadi prosesnya kurang lebih tadi 20 harian. 20 hari kurang lebih. 20 hari akhirnya menjadi sebuah film yang viral pisan. Dan ini mungkin satu-satunya atau saya belum tahu nih, satu-satunya film yang pernah dibuat sama teman-teman Karawang atau Baru kemana? pertama. Ada film yang Hmm. Oke. Jadi kan di Karawang ada namanya asosiasi Ah, Karawang KBPP, Oke. Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan. oke. Baru pertama kali yang saya tahu gitu. Oke, jadi baru ini film pertama gitu tentang buruh. Lebih kepada kan dilematika tahun sekarang itu kan karena buruh banyak yang ter-PHK. Oke, Jadi ini menjelaskan antara seorang Asep yang di PHK sepihak oleh perusahaan. Jadi bagi misalkan ada teman-teman buruh nih yang misalkan ter-PHK sepihak oleh perusahaannya, bisa dilihat di film Nasibmu Asep bagaimana alur menjelaskan tentang tata cara ketika ada atau kita pribadi ter-PHK itu alur yang harus kita tempuh tuh Oke. seperti apa. Oh, Jadi, ada edukasi di situnya iya, juga. jadi menjelaskan. Jadi, Oke, siap. kan sepengetahuan mungkin kawan-kawan buruh tuh berpandangan ketika di PHK Ya udah. lapor polisi atau Iya, misalkan iya. kemana nih kalau misalkan Oke. di perusahaannya nggak ada serikat pekerja gitu Iya, kan. iya. Bisa ada di sini kan di Karawang ada KBPP Koalisi Iya, Buruh oke, Perjuangan. oke. Bisa mengadu ke KBPP nanti dibantu Oh, oleh KBPP. iya. Jadi Sampai di- ke oke. sidang PHI. Oke, jadi di film ini pun ada nilai edukasi ketika teman-teman mungkin ya tadi itu ya kena PHK. Jadi ada alurnya di situ ceritain lah ya gitu ya. Jadi prosesnya tuh benar ya berarti ya itu ya. Benar. Iya. Oke, benar. Jadi kalaupun di Asli. PHK sesuai dengan itu ya, Iya. dengan narasi atau film Karena yang di alur film ini lebih mirip ke tutorial bagaimana yang hak itu bisa diperjuangkan. Oke, ya. yang tadinya ter-PHK nggak dapat pesangon, gimana Oke. cara kita agar hak kita itu kita dapatkan, pesangon itu harus kita raih. Gitu. Siap. Lebih menjelaskan itu. Itu Jadi yang membuat durasi menjadi sekitar 3 Panjang, jam 3 setengah. jam Banyak. setengah. Karena kita juga kan melibatkan banyak elemen. Betul. Sekda ikut, Kapolres Karawang juga ikut. acting di situ ya. Nah, Oke. ikut. Berperannya Dan sebagai kalau untuk Kapolres tetap jadi Oh, tetap sebagai Kapolres, Kapolres, oke. Dandim tetap jadi Dandim. Oke. Cuman dari Sekda ya, Sekda Asep Jamhuri Nah, jadi dia apa dia? sebagai hakim. Oh, penasaran Pak Cep Jamuri ini aktingnya gimana? Tonton aja langsung ya. Di BCC BCC Manajemen di situ udah ada 2 episode ya yang udah mulai ditayangin. Oke. Itu kalian gimana nih rasanya main film untuk Kang Ari dulu ini pertama kali nih? Kalau Pengen lagi gak?
Kalau ada misalkan ada film casting, ikutan casting gitu. Kalau saya pribadi kan karena sehari-hari itu kan bekerja di pabrik. Andai kata ada penawaran lebih kepada minta izin ke serikat pekerja dulu lah. Soalnya kan kalau ibarat ini kan saya film ini juga kan restu dari serikat pekerja. Jadi meskipun meninggalkan pekerjaan di pabrik tuh enak gitu. Ada izinnya dari Polres juga kan. Tapi ini misalkan aya AADC tilu lah gitu. Berperan sebagai Rangga. Kuah. Siap jadi wah, resep ternyata main film tersebut. Siap. Mau ikutan ya nanti? Boleh lah. Iya. Ini Rangga yang Empire tuh kan. Bukan sudah Empire itu Lord kalau itu beda lagi ya. Lord Rangga. Beda lagi. Boleh sih. Lebih tadi main film tuh gini. Asik juga ternyata. Apa yang ternyata ada sebuah apa namanya? Klimaks. Ya. Apa istilahnya experience terbaru yang didapetin gitu. Namanya yang biasa ya karena saya pekerja biasa sehari-hari di pabrik. Pabrik gitu ya. Konten YouTube paling sampingan. Ya, terus nge-vlog doang gitu ya. Ketika ada penawaran ini, gimmicksnya tuh ternyata gini. Ya. Lebih kepada misalkan kayak gini nih kan podcast di depan kamera yang tadi biasanya tanggung era. Udah biasa gitu ya. Pas action tuh jadi udah yang biasa. Yang mungkin demam panggung, demam kamera. Ya. Jadi ada kayak ngomong gini lah udah ngalir lah gitu ya. Nah, nonton kan berarti teman-teman semua nonton ya. Kumaha ningali diri sorangan di layar waktu di bioskop begitu. Aneh gitu. Ada apalagi saya ada kalau kata Pak Kasat dia mah biasa nge-vlog biasa nge-YouTube sih, jadi pandangan mata tuh ke kamera wae. Gitu ya. Jangan aneh kalau misalkan lihat acting saya ngelirik ke kamera. Iya. Kata Pak Kasat sendiri, kata sutradaranya sendiri, siapa geus biasa ieu cenah vlog sih. Jadi lihat kamera. Mata teh aya wae ieu cenah. Diulang mah kagok lah cenah. Diulang karena goreng hasilnya diulang hayu. Mungkin kekurangan atau gimana tuh istilahnya? Teuing asaan teh mangkok ka kamera deui. Mata kamera deui. Iya. Kebiasaan nge-vlog ya lihat kamera ya, lihat lensa ya. Biasa kan kalau misalnya nge-vlog kan saya di tangan, "Hai guys, assalamualaikum." Ketemu lagi dengan Ari Dadeng kan. Jadi ketika kamera nggak biasa teh meureunnya otomatis. Karena dari bisa dilihat lah dari adegan-adegan saya pasti ada geo kamera gitu. Nah, ini memerankan seorang Asep udah Asep pisan tuh. Sebenarnya pas saya ditawari untuk jadi Asep, ada dua pilihan, Kang. Pertama saya tanya dulu ke Pak Kasat. Ini tokoh yang sudah ada atau tokoh imajiner? Iya benar. Siap. Nah, kemudian dia bilang ini tokoh imajiner kok katanya. Enggak ada tokoh aslinya. Karena kalau misalkan tokoh asli maka saya sebagai aktor harus melakukan observasi. Iya. Kalau misalkan saya memerankan Ari Dadeng, otomatis saya harus sering ketemu dia. Betul, saya harus melakukan apa yang dia lakukan. Kemudian dipindahkan ke dalam kamera. Berhubung Pak Kasat bilang adalah ini tokoh imajiner kok, kamu harus ciptakan tokoh seorang pribadi yang baik, tekun, rajin, berdedikasi. Family man sekali. Saya pikir yang ramah, enggak usah terlalu sulit. Jadi saya hanya menciptakan diri saya dengan penebalan bahwa saya adalah seorang buruh, punya anak 2, ngontrak. Sebenarnya buruh ngontrak di petakan kecil karena memang hal-hal seperti itu. Akhirnya ya saya pilih untuk memerankan Asep ini, saya hanya membawa diri saya sendiri, kemudian menciptakan sosok Asep di belakang saya. Jadi nggak terlalu sulit sih. Karena imajiner itu ya. Karena tokoh imajiner itu, karena tokoh yang diciptakan oleh saya sendiri. Betul. Tapi merasa puas gak sebagai Asep, tak? Kalau untuk puas atau enggak untuk keseluruhan film saya puas, karena saya bisa mengemban amanat yang cukup besar dari KBP dan dari orang-orang yang terlibat di sana. Memang kalau dibilang saya udah puas atau belum pribadi, belum. Karena proses pencairan itu harus terus berlangsung. Siap. Oke, tadi kita udah berbicara tentang Asep yang seorang buruh. Apakah mereka juga sebenarnya tadi kan udah diceritain sebenarnya basic mereka pun buruh ya. Nah, tapi kalau Kanang ini kayaknya beda nih. Apa kan? Beda. Basic saya guru SMK. Guru SMK. Sebenarnya tadi udah sebutin. Cuman ini saya pengen detailnya. Gurunya berarti guru apa nih, Kang? Saya guru SMK di SMK PGRI 2 Karawang. Ngajarnya apa nih? Mengajar 2 mapel. Jadi mapel pertama seni budaya tentu saja. Seni budaya, Yang kedua itu PKK. PKK tuh? Produk kreatif dan kewirausahaan. Wih, mantap.
Cocok berarti. Berarti cocok nih sama Ekrab ya, ada kreatif-kreatifnya. Ekrab kreatif. Pokoknya ada kreatif-kreatifnya, cocok lah disambung-sambung. Berarti nggak emang basicnya seni budaya atau ya? Maksudnya emang basicnya pun kalau berbicara tentang acting ya emang ngajar juga kan? Udah ada. Ngajar Iya, juga. sudah ada basicnya gitu. Berarti yang diajarin acting juga salah satunya? Atau cara menulis naskah Kalau atau di gimana? sekolah pedomannya itu bukan kepada diri pribadi sih, Mang. Oke. Lebih pada kurikulum yang dipakai, lebih Oke, pada oke. bagaimana proses pengajaran itu bisa kita rancang dengan baik Oke. sebelum semester awal dimulai. Jadi Iya. menjadi guru itu bukan menjadi diri kita, tapi menjadi orang tua bagi murid-murid dengan sistematis yang sudah tertata. Oh iya. Berat ya guru mah bahasana. Guru beneran Guru. berarti. Percaya, berarti percaya. Guru. Itu sih, Oke. basicnya emang di guru. Guru berarti ya, bukan buruh ya. Dia buruh juga sih. Cita-cita sih jadi guru, Iya. cuman memang rezekinya di guru. Di guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena semua pekerjaan dilakukan dengan ikhlas, semuanya barokah. betul. Amin. Siap. Kalau Kang Dadeng, Kalau selain emang tadi basic emang beneran buruh ya? Beneran kan? buruh pabrik. Nah, buruh pabrik beneran gitu. Ada apa lagi kegiatan lainnya? Saya bekerja di PT HPPM di Oke. Cikampek, Ah. bolak-balik Johar Cikampek. Wah, lumayan lah. Lumayan. Terus ya selain buruh saya orangnya suka dagang gitu. Siap. Dagang Ya. apa aja lah. Ya. Ya, terutama saya jualan pulsa, jual emas murni, pakaian anak, apa Oke, aja lah. oke, Terus oke. bantu juga istri di rumah pakai jual MS Glow juga. Ya, ya. Dinyebutin nih, sponsor lagi. Terus sepatu jadi sponsor kan. Ya, iya kan, bisa. Karena kebetulan si Jose ini mukanya hinyai terus ya. Harus ada skincare nih, masuk ke sini. Itu Mas Murni itu gimana maksudnya Kang? Apa ya? Mas Murni itu? Nah, kebetulan saya bawa nih. Oh iya. Jadi Mas Murni, jadi bagi yang memang mau Ada. invest, Si kan itu di setting nggak? jadi Karena emang dia bawa banyak Iya. sih. ya karena memang nggak jauh dari tas, jadi Oke, banyak oke. juga ini Mas Murni. Logam mulia, kalau tahu nama Mas Murni. Kadar emasnya itu 999 Oke. atau 24 karat. Nah, Ya, jadi ya. saya biar dipajang di sini nih, kasih. Siap. Buat saya investasi ya. Boleh. Bagi yang memang mau berinvestasi, mana tadinya? Oke. Yes, dipisahkan. Dipisahkan paling murah. Bukan paling murah, ini Atau emas nggak ada yang murah. Gimana maksudnya itu teh? Harganya gimana nih? Kalau emas itu kan harganya naik turun Oke. sesuai harga emas dunia. Ah. Jadi misalkan kita beli sekarang 2020 21 Ah. harganya 50.000, Contohnya 50.000, oke. 3-4 tahun ke depan itu Ya. pasti ini jadi 100.000. Oh. Kalau bedanya nabung kan, kita nabung sekarang nyimpan uang di celengan 50.000, Segitu aja terus ya. 3-4 tahun kan tetap nominalnya 30.000, bahkan Ya. cenderung inflasinya Inflasi, turun. oke. Penurunan inflasi. Kalau ini Siap. bebas dari inflasi. Makanya Wah. pemuda Karawang khususnya ekonomi kreatif beralih fungsi ke emas murni. Wih, dapat nih lumayan. Siapa tahu 100 tahun lagi ya. 100 tahun lagi ini bisa jadi puluhan miliar nih. Ini kalau untuk Ekrab dikasih gratis, saya yang sering bareng nggak pernah. Belum, mungkin belum ya. Kamerawan enggak nih, kamerawan Kamerawan belum. enggak. Kamerawan. Udah kita invest aja berdua nih ya. Pajangan aja sebagai pengenalan Iya. bagi yang mau mengunjungi ke Ekrab gitu. Betul, ini buat yang kayak mau menikah, Nah, bisa tuh jadi mas kawin istilahnya kayak gitu. Karena emang sekarang juga banyak orang yang investasi tuh, maksudnya beraneka ragam lah. Zaman sekarang tuh ada kemarin rame kripto, ya walaupun harganya jatuh Lagi ampun. gara-gara si Elon Musk tuh ya, Iya. gitu lah pokoknya seru sih. Memang zaman sekarang tuh ya kita berbicara tentang buruh ya, nggak cuma jadi buruh aja kan, Iya. nggak cuma jadi buruh Bisa aja. memanfaatkan lah. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen investasi emas, jadi emas tuh bukan cuma investasi jadi tukang bakso aja, mas tukang bakso. Mas Joko. Iya. Jadi bentuknya emas kayak gini nih, ini bisa nih jadi investasi. Apalagi anak muda ya kan? Anak muda sekarang kan biasanya misi-misi foya-foya tuh ada tuh di TikTok tuh. Misi-misi foya-foya gitu-gitu lah pokoknya. Nah, mending sekarang investasi ke emas. Bisa langsung ke Kang Gading ya? Bisa. Mau beli, mau jual, bisa. Bisa. Mau jual ke saya, gitu maksudnya saya beli. 1 ton bisa 1 ton.
Itu sih karena jarang 1 kilo juga jarang Mas. Jarang, betul. Graman sih. Iya, lu batin lah. Onge jarang sih kan. Silakan langsung lah kontak di Adi Dadeng, pokoknya muncul lah di sosial media. Mau Facebook, mau Instagram, mau Twitter, mau YouTube, Arye Dadeng. Nah, langsung terkoneksi. Iya, betul. Kalau Kang Asep, nah nih jualan nih Kang Asep. Jualan. Kalau saya sih lebih fokus di pendidikan aja, Mas. Di pendidikan, luar biasa ya, pendidikan. Karena Mengabdi ya, salah satu hal yang paling mencerdaskan bangsa ya. berguna adalah berguna untuk hal-hal lain. Gue, mantap. Saya jadi guru berkat guru pastinya kan. Iya benar. Guru pahlawan apa sih namanya? Tanpa tanda jasa. Iya betul itu Iya. tuh. Makanya Tanpa tanda jasa. luar biasa lah, bisa guru juga, bisa acting juga. Terima kasih guru. Oh iya, acting. Udah bisa acting. Biasanya Oke, kayaknya bikin sketsa nih. Iya. Closing nih, terakhir. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan terhadap ya sebagai aktor ya, di sini kita menggunakan sebagai aktor nih untuk industri perfilman di Karawang lah khususnya. Coba. Kang. Untuk industri perfilman di Karawang sebenarnya sudah ada, saya pikir banyak kreator-kreator di Karawang yang sudah mencoba membuat film-film pendek, Oke. baik itu konsepnya di perlombaan ataupun memang untuk karya mandiri. Cuman mungkin masih Lanjut. masih kebingungan bagaimana kemudian bisa mengembangkan karyanya, bagaimana kemudian bisa mengembangkan linknya sendiri. Oke. Itu mungkin sudah saatnya kalian bisa bergabung dengan Ekrab. Sudah saatnya kalian tidak lagi mandiri dan independen. Sudah saatnya semua insan perfilman di Karawang bersatu. Kita punya Ekrab sekarang, kita punya Disparbu juga Iya. yang bisa menaungi itu semua. Kenapa kemudian film Nasibmu Asep bisa booming? Karena kami punya naungan yang jelas. Betul. Kami punya tempat yang cukup elegan dan kami punya kesempatan yang mungkin sedikit lebih baik, sehingga apa yang kami ciptakan, apa karya yang kami buat bisa dikenal banyak orang. Dan saya yakin insan perfilman di Karawang itu sudah banyak, dan ayo solid bareng kita majukan perfilman di Karawang. Itu paling Siap. penting. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Siap. Nuhun. Kang Ari dari. Kalau saya mungkin sedikit memberikan informasi. Jadi kan sekarang kita terima kasih banget sebelumnya nih ya sudah diundang di Sama-sama. podcastnya Kepo. Kepo tuh apa berarti? Karawang Podcast. Ekrab Podcast, makasih. Jadi ini ada apa namanya, kalender Iya. kerja ibaratnya. Jadi bagi khususnya kaum milenial yang ada di Karawang, Betul. yang memang hobinya, karena kan kita sedang membahas aktor, berarti Betul. masalah film, terus masalah teater, acting, apapun itu, misalkan suka YouTube, yuk kita coba untuk membuat gebrakan baru, terobosan baru, karena di Karawang belum, udah ada wadahnya tapi belum punya kesempatan atau mungkin belum tahu. Kita sama-sama merapat ke Ekrab karena udah banyak banget yang di sini kan, kerajinan, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, pertunjukan, seni rupa, fotografi, animasi, fashion, produk, semuanya insya Allah oleh Ekrab dibantu, dan juga lebih mengkerucutkan lagi mungkin lebih biar jelas. kolaborasinya kita iya. lebih ada lah gitu ya. Tuh, Mungkin itu aja lah. Kayak contohnya kalau kalian punya produk takutnya diklaim sama orang lain, bisa dihak-ciptain. Nanti ini teman-teman Ekrab yang bantu. Ya, gitu sih. nggak, Siap, ibaratnya siap. gitu. Pokoknya sekarang mah zamannya kolaborasi ya. Ya. Ya, walaupun kalian bergerak secara individu, tapi jangan lupa ya banyak teman-teman lain juga. Betul. Akhirnya kolaborasi itu yang bisa membuat kalian namanya tambah naik lah, seperti itu. Oke, siap. Betul nuhun pisan. Cash dari Asik. Ini kan apa kita kebetulan pakai bajunya teman Kapten Mondro nih. Nah, Ya, kalau misalkan kalian kepo, siapa sih Kasat Intel Karawang sekarang? Iya. Bagaimana kemudian ini bisa tercipta Nasibmu Asep? nah. Dan kemudian akan banyak lagi ke depannya itu Film-film film-film yang yang akan beliau akan dibuat, termasuk Nyai Ronggeng Nyai Ronggeng yang Wah. akan dibuat juga oleh beliau dan kawan-kawan lainnya. Udah Kalian ada bisa- belum nih yang jadi nyironggengnya? Saya bisa masuk gak? Bisa. Bisa kalau Oke. merapat. Berarti lagi proses sekarang ya?
Kalau Nyeronggeng lagi mau proses di bulan Juni ini, karena kan kalau nggak salah sih ngejar untuk ulang tahun Kerawang, Pak. Oh iya, September ya berarti ya. September Siap, itu siap. kolaborasi Polres sama Lodaya kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Oke. Tapi Jadi- kita tunggu aja. Oke, jadi disiapin tuh yang suka acting, yang suka film, ya ini teman-teman dari ini juga membuat film lagi. Tadi apa B? BCC Manajemen. BCC Manajemen itu Di akan YouTube, buat lagi film ya. Jadi siap-siap aja kalau ada open casting silakan langsung. Tapi sih kita udah saya. Oke, siap atur nuhun. Sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Aircraft. Jangan lupa tadi YouTube-nya apa? Ari Dadeng. Kalau Kang ini, Kang Asep ya? Saya bukan kreator YouTube, saya penikmat YouTube, Pak. Siap. Silakan di add lah Facebook-nya ya. Silakan untuk follow Instagram ya. Instagram. Saya nggak pakai Instagram juga. Aduh. Udah lama nggak akses Instagram. Iya. Micap. Open. Saya belum pakai juga. Iya. Pokoknya silakan lah cari aja namanya nah. Itu si Asep Tilman iya tah gitu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ini. Jangan lupa untuk share dan kalau misalkan ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.